Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله wala takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas dan menjelaskan betapa berhajatnya kita, betapa sangat butuhnya kita kepada zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Maka insyaallah taala kita akan mulai membahas kalimat-kalimat zikir yang bisa mengiringi aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah taala kita akan memulai dari membahas kalimat tahmid atau disebut juga dengan kalimat hamdalah. Kita pilihkan dan kita mulai dari pembahasan kalimat zikir ini karena memang kehidupan manusia, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, manusia itu tidak lepas kehidupannya dari tiga keadaan. Semua manusia begitu keadaannya. Imam manusia itu mendapatkan kenikmatan, kelapangan, atau segala sesuatu yang serba enak, serba nikmat dalam hidupnya. Kemudian ada kalanya juga manusia mendapatkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, ada kalanya manusia itu terjatuh ke dalam salah dan dosa. Wala yanfakku minha abadan. Tiga keadaan ini selalu mengiringi kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa lepas dari salah satu dari tiga keadaan ini. Manusia bolak-balik di situ saja. Alhamdulillah, kita sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tiga keadaan manusia yang tadi kita sebutkan. Kita diajari untuk kemudian bagaimana cara menghadapinya. Ajaran yang sangat lengkap meliputi ajaran yang sifatnya maknawiyah, batiniyah, juga sifatnya zahiriyah, lahiriah. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat? Maka jawabannya kan, kunci jawabannya adalah syukur. Syukur dalam Islam itu meliputi syukur dengan hati, syukur dengan lisan, kemudian syukur dengan anggota badan. Nah, salah satu di antara bentuk syukur adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian saat nanti kita mendapatkan kebalikannya, segala sesuatu yang serba tidak enak, tidak menyenangkan dalam hidup ini, dan itu rinciannya banyak sekali, maka kita diberi petunjuk oleh Allah dan Rasul-Nya supaya bersabar. Sabar juga demikian, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita bersabar dengan hati kita, bersabar kemudian yang kita aplikasikan dalam lisan kita yang selamat,
lisan kita yang terjaga, kemudian sabar dalam tingkah laku perbuatan kita untuk tidak berbuat dosa atau bermaksiat kepada Allah saat kita mendapatkan musibah atau ujian. Nah, salah satu bentuk kesabaran adalah ketika orang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu kata Allah. Jadi bagian di antara bagian syukur adalah kalimat alhamdulillah. Di antara bagian dari kesabaran adalah kalimat zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang disebut dengan kalimatul istirja'. Allah menyatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang bersabar ini? Salah satu di antara karakteristik mereka alladzina idza asabathum musibah, yakni orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka segera mengucapkan kalimat zikir istirja ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka nanti setelah pembahasan tahmid, setelah pembahasan kalimat hamdalah, nanti kita akan membahas kalimat istirja ini atau yang semisal dengan kalimat istirja. Contohnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Ini diucapkan dan dicontohkan oleh Nabi saat beliau mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Atau kita diajari kalimat qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkan ini dan apa yang Allah kehendaki, Allah berbuat sesuai kehendaknya. Atau boleh juga dengan kalimat qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, maka Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Atau kalimat-kalimat yang lain yang menggambarkan bahwa dengan kalimat itu kita sedang mengupayakan kesabaran saat kita menghadapi ujian. Kemudian nanti manusia juga mengalami yang namanya satu momen di mana dia terjatuh ke dalam salah dan dosa. Dan masing-masing manusia pasti pernah merasakannya. Tentu ya dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan, kualitas dari iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dipastikan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Maka Islam memberi petunjuk saat kita terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, bagaimana kita berusaha untuk segera taubat. Nah, salah satu di antara kalimat zikir yang mengiringi taubat kita adalah kalimat istighfar. Kalimat istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim. Atau barakallahu fikum, Nabi mengajari kita yang namanya sayyidul istighfar. Nah, ini nanti urutan secara garis besar apa yang nantinya akan kita bahas jika ada pertemuan-pertemuan di kesempatan berikutnya. Nah, kita akan awali dulu dengan kalimat tahmid atau kalimat hamdalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas terlebih dahulu makna dari kalimat ini. Alhamdulillah, yang disebut kalimat tahmid atau kalimat hamdalah, insyaallah ta'ala ini kalimat yang tidak asing di lisan juga di telinga kita. Setiap muslim pasti bisa mengucapkan kalimat ini. Jangankan kita, orang-orang non-muslim saja, orang-orang di luar Islam, saya kira mereka kalau disuruh ngucapin kalimat ini mudah bagi mereka. Bisa saja sebagian mereka lebih fasih, begitu kan? Alhamdulillah. Namun yang jadi masalah, apakah orang itu paham makna dari kalimat ini? Nah, itu kan tidak semua orang yang mengucapkan kalimat ini paham. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas dulu makna dari kalimat tahmid alhamdulillah. Alhamdu
dalam bahasa Arab itu maknanya jami'ul mahamid wa syukrul kamil lillahi ta'ala. Yang namanya alhamdu itu adalah seluruh bentuk pujian. Semua bentuk pujian dan rasa syukur yang sempurna itu hanya milik Allah semata. Jadi semua pujian, semua rasa syukur yang sempurna itu hanya milik Allah. Jadi kalimat alhamdu itu walaupun kalimatnya singkat, tapi kalau dimaknakan dia adalah segala puji, seluruh pujian dan seluruh rasa syukur yang sempurna itu hanya milik Allah. Dari mana kalimat segala? Dari mana kalimat seluruh pujian? Kok ada seluruh pujian? Nah, disinilah indahnya bahasa Arab. Alif lam dalam bahasa Arab itu para jamaah itu punya banyak makna. Salah satu di antara maknanya lil istighraq. Alif lam pada kalimat alhamdu itu punya makna atau memiliki fungsi lil istighraq. Maknanya apa? Berarti alif lam pada kalimat alhamdu itu punya makna kullu. Kullu itu artinya semua, setiap, segala. Sehingga muncullah terjemahan. Kalau kita membaca terjemahan alhamdu di surat Fatihah itu, di ayat keduanya alhamdulillahi rabbil alamin, maka akan kita lihat ketika diterjemahkan alhamdu ini diterjemahkan dengan segala puji. Nah, dari mana kalimat segala itu? Nah, segala itu muncul dari alif lam yang ada pada kalimat alhamdu. Namanya alif lam istighraqiyah, yang maknanya semua, setiap atau segala. Maka dari sini kita memahami alhamdu itu maknanya kullul hamdi. Semua, segala pujian, semua jenis, semua bentuk pujian dan rasa syukur yang sempurna lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, nah itu kalimatnya ya. Adapun orangnya, makna ketika seseorang itu mengucapkan kalimat ini, berarti kata para ulama, orang ini wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Dia sedang mensifati Allah. Dia sedang mensifati Allah yang dia puji dengan kalimat tersebut. Dengan apa? Dengan kesempurnaan zatnya, kesempurnaan namanya, kesempurnaan sifatnya, yang kemudian pujian ini disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Baik para jamaah, dari sini ini dalam banget. Kita jadinya paham, ternyata kalimat alhamdulillah itu dalam banget ini Pak. Bukan hanya ucapan lisan yang begitu saja mengalir dari mulut kita, tapi ternyata dalam sekali maknanya. Kalau kita sedang mengucapkan kalimat ini, berarti maknanya kita sedang mensifati Allah yang kita puji dengan kalimat ini. Kita sifati Allah dengan kesempurnaan zatnya, kesempurnaan namanya, kesempurnaan sifatnya, dan kita memujinya dengan kalimat ini disertai dengan kesempurnaan kecintaan dan pengagungan. Ini yang tidak ada dalam ajaran yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf, orang-orang di luar kita punya konsep syukur enggak? Orang-orang di luar kita, maksudnya non-muslim, mereka punya konsep syukur enggak? Punya ajaran syukur tidak? Pasti punya, ya. Apakah itu Kristen, apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, ya. Atau bahkan orang yang barakallahu fiikum tidak jelas agama. Konsep syukur itu mereka miliki. Coba orang kalau ikut seminar-seminar motivasi itu,
Awali harimu dengan syukur, bercerminlah, begitu kan? Kemudian katakan, ya, pagi ini berkelimpahan, pagi ini penuh dengan rezeki. Begitu kan? Motivator-motivator itu. Tapi para jamaah, sebaik-baik motivator itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ajaran beliau itu langsung dari pencipta manusia. Tentu pencipta manusia paling paham, paling ngerti secara detail dari awal sampai akhir apa yang manfaat dan maslahat bagi ciptaannya, bagi manusia. Apa yang mafsadat dan madarat bagi manusia. Dan ini harus kita yakini. Konsep Islam itu selalu lebih detail, selalu lebih dalam, selalu lebih bermakna daripada konsep siapapun yang dimiliki oleh siapapun. Maka konsep syukur, kalimat tahmid begini ini tidak ada di ajaran yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kalimat singkat seperti ini? Alhamdulillah. Ternyata ketika didalami, diresapi, ini bukan sekedar ucapan. Tapi kita sedang benar-benar mensifati Allah itu dengan segala kesempurnaan. Zatnya, namanya, sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Dan kita mengucapkan kalimat ini dengan dasar kecintaan dan pengagungan yang sempurna kepadanya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa Allah itu dipuji dan senantiasa terpuji dan selalu dipuji sampai nanti barakallahu fikum manusia berada di surga Allah. Mereka tetap memuji Allah walaupun pujian mereka tentu bukan beban sebagai ibadah. Ya, tapi pujian mereka karena sejatinya mereka sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan, ya, dari keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah itu kata para ulama dipuji dan senantiasa terpuji karena dua sebab. Pertama, karena kesempurnaan zat, kesempurnaan nama, kesempurnaan sifat, kesempurnaan af'al, perbuatan-perbuatannya. Jadi semua yang terkait dengan Allah, apakah zatnya, apakah nama-namanya, apakah sifat-sifatnya, apakah perbuatan-perbuatannya, itu semuanya sempurna dan maha sempurna. Sehingga dengan ini berarti Allah itu tidak punya kekurangan. Allah tidak ada cacatnya, sedikit pun tidak ada. Dan ini akidah yang harus kita tanamkan sedalam-dalamnya di dalam jiwa dan raga kita. Ketika kita meyakini tentang Allah seperti ini, berarti kita pun yakin nggak ada celah Allah itu untuk dicacati, dicelah, nggak ada. Sehingga dengan demikian berarti Allah itu terpuji dari segala sisinya. Dan Allah satu-satunya ilah, sesembahan yang hak untuk kemudian selalu kita puji dengan lahir dan batin kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di surat Al-Isra ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira." Dan katakanlah, segala puji hanya milik Allah. Kenapa segala puji hanya milik Allah? Karena Allah itu sempurna dari segala sisinya. Di antara bentuk kesempurnaan Allah, Allah tegaskan dalam ayat ini, alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak mempunyai anak. Allah itu tidak punya anak. Ini membantah keyakinannya Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan Isa sebagai anaknya Allah. Yahudi menjadikan Uzair anaknya Allah. Allah itu tidak punya anak, menunjukkan bahwa Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Bapak di sini orang tua. Orang tua butuh sama anak nggak, Pak? Butuh. Bagaimana Tuhan punya anak? Berarti Tuhan punya kebutuhan kepada anak. Karena hubungan anak dan orang tua itu hubungan saling membutuhkan. Orang tua butuh ke anak, anak juga butuh ke orang tua.
Dan itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya Tuhan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah tegaskan lagi, walam yakun lahu syarikun fil mulki. Allah juga tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, menunjukkan bahwa kekuasaan dan kerajaan Allah itu kekuasaan dan kerajaan yang maha mutlak, super mutlak. Tidak ada sekutunya. Coba orang yang punya keyakinan Tuhan itu banyak. Ada Tuhan angin, ada Tuhan udara, ada Tuhan laut, ada Tuhan gunung. Ya, kacau enggak ini orang, para jamaah? Kalau kemudian Tuhannya banyak, bisa enggak Tuhan itu berselisih akhirnya? Kata Tuhan hujan, ya, saya pengen nurinin hujan sekarang di Balikpapan. Kemudian Tuhan angin misalkan enggak mau, ya. Kalau kamu turunkan hujan, maksa turunkan hujan, akan saya hembuskan angin. Biar hujannya tidak di Balikpapan. Ya. Oh, ini bisa kacau ini. Dan itu tidak sesuai dengan logika akal sehat manusia. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Maka Allah tegaskan, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan dalam kerajaan dan kekuasaanku. Menunjukkan bahwa kerajaan dan kekuasaan Allah mutlak. Tidak ada sekutu di dalamnya. Walam yakul lahu waliyyun minadz-dzul. Dan Allah bukan pula hina, seorang yang hina, sosok yang hina, yang kemudian memerlukan wali. Wali itu penolong. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Kalau Allah punya malaikat, kalau Allah mengutus para nabi dan rasul dari bangsa manusia, itu bukan berarti Allah berhajat kepada mereka. Tapi itu dengan hikmahnya. Karena Allah maha kuasa dalam kerajaan dan kekuasaannya. Maka Allah bukan sosok yang hina yang kemudian memerlukan penolong. Maka kata Allah, wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Dan ayat-ayat seperti ini para jamaah di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna dalam zatnya, nama, sifat dan perbuatannya, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Nah, dari sinilah kemudian Allah itu dipuji dan selalu terpuji. Barakallahu fiikum. Dalam hidup kita saja kan begitu, Pak. Walillah al-matsalul a'la. Tentu ya, Allah maha tinggi atas segala perumpamaan dan perbandingan. Tapi ini untuk memudahkan pemahaman. Mohon maaf, kalau di satu kawasan ada orang kaya dengan orang miskin, kira-kira siapa yang sering dipuji-puji? Yang mana, Pak? Orang kaya atau orang miskin? Biasanya orang kaya. Siapa yang suka didengar ucapannya? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Siapa yang suka dimuliakan, dihormat-hormat? Orang kaya atau miskin? Orang kaya. Begitu kan? Kalau ada di satu kawasan orang berpangkat, berjabatan, punya kursi dengan rakyat biasa, kira-kira siapa yang suka dihormat-hormat? Siapa yang suka didengar ucapannya? Siapa yang suka dimuliakan? Ya jelas yang berpangkat, berjabatan, ya, punya kursi dia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Walillah al-matsalul a'la. Bagaimana dengan Allah yang sempurna dalam segala sisinya? Sempurna namanya, sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatan-perbuatannya, sempurna kekuasaan dan kerajaannya. Kok kita tidak mau memuji Allah? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bapak kalau baca Al-Quran, informasi di dalam Al-Quran itu yang paling banyak, paling dominan tentang siapa? Tentang siapa, Pak? Tentang Allah. Coba baca Al-Quran. Dari surat pertama saja informasinya tentang Allah. Hampir setiap ujung ayat Allah selalu mengiklankan tentang dirinya, menginformasikan tentang dirinya, menyebutkan namanya, menyebutkan sifatnya, menyebutkan kekuasaannya, menyebutkan hikmahnya, menyebutkan perbuatan-perbuatannya, menyebutkan kasih sayangnya, supaya manusia itu mengenal siapa Tuhannya. Dan semakin mengenal siapa Tuhannya, semakin dia yakin bahwa Allah tidak punya kekurangan sedikit pun.
sehingga tidak ada celah untuk kemudian dia tidak memuji Allah. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah itu dipuji dan selalu terpuji karena kesempurnaan nikmat atas para hambanya. Jadi Allah maha sempurna dengan nama, sifat, zat, ya, dengan perbuatan-perbuatannya. Allah pun maha sempurna dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Manusia itu dari awal sampai akhirnya, siapa yang memberikan segalanya pada kita, Pak? Siapa kalau bukan Allah? Kan begitu ya? Dari seujung rambut sampai seujung kaki. Dari awal perjalanan kita, dari setetes nutfah sampai nanti kemudian kita masuk liang lahat, bahkan sampai finish nanti. Mudah-mudahan kita finish di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan besar kita. Itu kan semua anugerah dari Allah. Betapa sempurnanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada para hambanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian coba menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa terhitung. Kenapa tidak bisa terhitung? Karena saking banyaknya sesuatu yang tidak bisa dihitung itu kan nggak ada kadarnya, nggak ada batasannya, unlimited kata orang sekarang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan Allah sudah tegaskan itu di antaranya di surat Al-A'raf ayat 43 dan ayat-ayat yang lain banyak sekali. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa sampai ke surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberi kami hidayah. Di sini Allah sedang menegaskan bahwa nikmat terbesar yang disebut dengan hidayah, hidayah di dunia sampai kemudian mengantarkan kepada petunjuk di kehidupan akhirat, sehingga sampai finish selamat bahagia di surganya. Maka ternyata itu adalah anugerah dari Allah. Maka ucapkanlah kata Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dan orang kalau mendapatkan nikmat ini para jamaah, maka otomatis dia pasti mendapatkan nikmat dunia. Karena nikmat terbesar bagi manusia di dunia ini nikmat hidayah. Kalau nikmat hidayah ini sudah ada pada jiwa dan raga kita, maka para jamaah, dunia ini sudah jadi surga bagi kita sebelum nanti surga akhirat. Tapi kalau nikmat hidayah ini belum ada pada diri kita, seberapa nikmat pun kita di dunia dengan fasilitas dunia, maka sejatinya kita masih ada di neraka dunia. Yang kalau kemudian kita tidak segera keluar untuk berpindah ke surga dunia, maka jangan berharap di akhirat juga akan dapat surga akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua sebab inilah kata para ulama yang menjadikan Allah itu dipuji dan senantiasa terpuji. Karena kesempurnaan zat, nama, sifat, dan perbuatannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kesempurnaan in'amnya, kesempurnaan nikmatnya atas para hambanya. Dan nikmat terbesar tentu nikmat hidayah. Nikmat hidayah kalau didapatkan, maka otomatis orang ini mendapatkan seluruh nikmat dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jika seorang hamba benar-benar menyadari sesadar-sadarnya akan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dalam dua hal di atas tadi, tentu dia pasti akan berusaha mewujudkan konsekuensi daripada kalimat tahmid yang dia ucapkan dengan segenap lahir dan batinnya tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengabdian, peribadatan yang hanya dimurnikan untuk Allahu Rabbul Alamin.
Kan orang itu kalau sadar Allah itu maha sempurna dari segala sisinya, Allah juga maha sempurna atas semua pemberian nikmatnya kepada kita, kan susah bagi kita untuk kemudian syukurnya itu ke yang lain. Begitu kan? Dia nggak mungkin itu, nggak mungkin ibadahnya ke yang lain, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah yakin hanya Allah yang sempurna dari segala sisi. Hanya Allah yang sempurna dalam pemberian nikmat kepada dirinya. Maka tidak mungkin Allah itu diduakan dalam peribadatan. Tidak mungkin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian orang tidak menyadari ini, jangan kaget. Kalau kemudian dia melakukan kesyirikan. Ya. Masih beribadah ke yang lainnya. Ya. Dia ibadah ke Allah, ibadah juga kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Menghambakan dirinya ke hawa nafsu, menghambakan dirinya kepada sesama makhluk, ya, yang sejatinya sama-sama membutuhkan Allah. Maka kalimat ini kalau kemudian dipahami dengan baik dan benar, dia paham konsekuensinya. Oh iya, berarti pengabdian saya hanya untuk Allah. Ibadah saya harus murni hanya untuk Allah, tidak yang lain. Kan begitu. Binatang saja Pak, binatang. Coba Bapak kalau ada kucing liar, tiap hari Bapak kasih makan. Kira-kira dia berkhidmat ke siapa? Ke kita atau ke orang lain? Ke kita. Kan tiap hari kita kasih makan dia. Kan begitu Pak? Kalau ada kucing liar tiba-tiba nguang-ngeong ke rumah kita, Bapak kasih makan. Kira-kira balik lagi enggak nanti? Balik lagi. Untuk kedua kalinya, Bapak kasih makan lagi, balik lagi dia. Bapak kasih makan lagi. Saking seringnya pasti dia bertempat tinggal di rumah kita. Begitu kan? Itu binatang. Ya, binatang para jamaah. Kok bisa manusia yang tiap hari dikasih nikmat oleh Allah, kemudian dia tawajuhnya menghadapkan jiwa raganya, bersyukurnya malah kepada selain Allah. Gimana ini ceritanya? Mana akalmu? Mana fitrahmu yang lurus? Kok bisa-bisanya Allah yang memberikan nikmat, Anda ibadahnya malah ke orang yang sudah mati, ibadahnya malah ke pohon, ibadahnya malah ke patung, ibadahnya malah ke jin, ibadahnya malah ke syaitan. Mana akalnya? Mana fitrahnya? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka penting memahami ini. Kita akan paham bagaimana konsekuensi ketika orang itu meyakini bahwa Allah itu maha sempurna dalam segala halnya, maha sempurna dalam pemberian nikmatnya. Maka orang ini akan terdorong untuk kemudian hanya mengesahkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah semata, tidak ada yang lainnya yang dia sembah. Hadirin, Bapak kalau sepanjang hidup Bapak berbuat baik ke istri, tiba-tiba istri ya, berterima kasihnya ke suami orang. Ada yang begitu Pak? Mudah-mudahan bukan istri Bapak ya. Miris para jamaah. Saya pernah ketemu mbah-mbah, kai-kai. Usia sudah pensiun, hampir 70 atau udah 70. Di satu bank. Tapi bukan di Balikpapan ya. Terus karena sama-sama ngantri, akhirnya kita ngobrol. Lagi ngapain Pak? Ya. Ini katanya mau ngambil tabungan haji saya. Kenapa Pak diambil? Nggak jadi berangkat, nggak jadi ngambil kursi kuota haji. Enggak. Saya enggak punya harta lagi selain itu, makanya mau saya ambil. Terus Bapak tinggal di mana? Saya sudah enggak punya rumah. Kenapa? Diusir. Saya diusir sama istri saya. Coba bayangin Pak. Rambutnya sudah putih semua, jenggotnya, kumisnya putih semua. Ternyata dia bermasalah dengan istrinya, diusir sama istrinya. Cerai mereka berdua. Sudah sepuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kok bisa-bisanya? Setua itu masih cerai. Emang masih laku kalau dia mau kawin lagi? Pak, nenek-nenek itu kalau mencerai ya suaminya, kira-kira masih laku enggak?
Allahu Akbar. Ada ternyata Pak modelnya begitu. Namanya sudah sepuh ya, saling melengkapi, saling memaklumi keadaan, kan begitu. Harus sudah saling menitipkan diri, kan begitu. Saling mendekat kepada Allah. Ini malah konflik di rumah tangga. Kok bisa-bisanya? Saya itu, Dek, katanya, padahal sudah berbuat baik banyak. Puluhan tahun saya membersamai dia. Saya nafkahi dia, tidak kekurangan apapun. Tapi bisa terjadi para jamaah. Ini kalau ada peristiwa seperti itu, kita akan komentar kan, ya ini istri yang nggak tahu diri. Istri yang tidak tahu diri. Puluhan tahun suaminya berkhidmat, memberikan segala kebutuhannya, menafkahinya. Tapi dia tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dalam kehidupan kita bisa kita pahami yang begitu. Tapi kenapa kemudian orang tidak sadar? Ketika dia berbuat syirik kepada Allah, sejatinya dia sedang melakukan sesuatu yang sangat hina. Sesuatu yang menjadikan dia itu terhina dunia dan juga akhirat. Bagaimana kemudian Allah yang sudah sempurna memberikan segala sesuatu fasilitas hidup kepada dirinya, kemudian dia malah berterima kasih kepada Tuhan yang lain. Dia malah mengabdi berkhidmat kepada Tuhan yang lain. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kalimat tahmid seperti ini kalau kita resapi bersama sesuai dengan apa yang dijelaskan para ulama tadi, insya Allah kalimat ini akan menumbuhkan semangat untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Karena sesungguhnya kita akan sadar dengan itu bahwa tidak ada satu detik pun dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita yang kemudian sunyi dan sepi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya menghadirkan cinta yang begitu besar. Cinta yang begitu besar di dalam jiwa dan raga kita kepada Allah. Yang tadi sudah kita yakini maha sempurna dari segala sisi dan arahnya. Untuk selanjutnya kita pun menyadari sesadar-sadarnya atas segala kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Sehingga seberapa nikmat pun, seberapa banyak pun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, orang yang paham ini, dia tidak akan pernah punya sifat ujub, apalagi takabur di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Ya Pak? Kalau kita punya pangkat, punya jabatan, punya harta, ya, punya kursi, itu pemberian dari siapa? Kan pemberian dari Allah. Layak nggak orang itu ngagul-ngagulin, mengujub-ujubkan, mentakaburkan sesuatu yang pemberian? Ya, semua yang ada pada diri kita ini pemberian dari Allah. Kok bisa-bisanya diujubkan, bisa-bisanya ditakaburkan? Maka orang yang memahami konsep tahmid ini, konsep kalimat hamdalah ini, tidak akan dia ujub, tidak akan dia takabur. Kenapa? Karena semuanya sejatinya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini yang mesti kita pahami bersama, ya, bahwa apa yang kita bahas ini akan menumbuhkan semangat untuk kita selalu bersyukur, untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian, ya, semakin ya kita itu sering dikasihani, maka biasanya kita akan semakin cinta kepada orang yang mengasihani kita. Kan begitu? Ya. Istri itu akan semakin cinta sama kita kalau kita selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Kan begitu? Coba Bapak pulang dari pengajian ini, kasih hadiah istri. Nggak usah banyak-banyak, 10 gram emas saja. Ya. Kira-kira ibu-ibu semakin cinta nggak ibu? Oh, Masya Allah. Ya, memang tidak ada duanya lakiku ini. Gitu. Ya memang nggak bisa dua. Gitu. Hanya satu saja. Pokoknya pasti dia semakin cinta. Nah, begitu, sesama manusia bisa dipahami kok. Bagaimana kemudian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sadar Allah itu maha memberikan segala sesuatu,
maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti kita semakin cinta kepada Allah. Dan kalau kita semakin cinta kepada Allah, rasa-rasanya tidak mau jauh dari Allah. Kita akan selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masih banyak poin-poin yang lain dari keutamaan kalimat ini. Ya, semoga di lain kesempatan nanti bisa kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu Pak ya. Baik, kita akhiri saja sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.